melintasi jalan-jalan Jakarta dan sekitarnya, mencari lokasi yang menarik dan unik untuk diceritakan kepada Anda, memberikan informasi seputar lokasi dan jalan-jalan yang dilalui, sambil dokumentasikan beragam peristiwa dan momen yang terjadi dengan mata kamera. Saksikan channel MCs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda sehat selalu. Terus jaga kesehatan Anda, karena kesehatan itu penting dan mahal. Saya percaya bahwa hampir semua orang pernah melintas di jalan tol. Saya percaya pula kalau tidak semua orang tahu sejarah jalan tol. Nah, karena itulah kali ini saya akan bercerita tentang sejarah jalan tol di Indonesia. Ceritanya berawal dari adanya kebutuhan tambahan dana buat pembangunan di wilayah pemerintahan daerah Kota Praja Jakarta. Sekitar tahun 1955, Wali Kota Jakarta kala itu bernama Sudiro mengusulkan adanya sistem jalan berbayar atau yang dikenal dengan jalan tol kepada DPRDS. Saat itu pemerintah Kota Praja Jakarta sedang membangun Jalan Sudirman Tamrin dengan anggaran yang sangat besar. Persis di jembatan panjang yang berada di ujung Jalan MH Tamrin itulah rencana dibangun tempat pemungutan bayaran bagi kendaraan yang melintas. Sayangnya, usulan Sudiro tersebut ditentang keras oleh DPRDS dengan alasan jalan tol tersebut akan menghambat laju kendaraan yang melintas di lokasi tersebut. Ada pula yang memberikan alasan bahwa jalan tol adalah pajak kuno, karena sudah pernah dilakukan zaman kolonial. Pemerintah kolonial pernah menyewakan gerbang tol kepada kalangan Tionghoa, di mana tarif tol disesuaikan dengan kemakmuran rata-rata di suatu daerah. Sudiro sendiri pernah berkunjung ke Amerika tahun 1961. Di negara Paman Sam itu, Sudiro melakukan perjalanan dengan mobil dari New York ke Washington. Saat melintas di tempat tertentu, Sudiro diwajibkan membayar tol. Lalu, apakah negara adikuasa tersebut bisa dikatakan ketinggalan zaman alias kuno karena menerapkan pungutan atas tol? Jika dikaitkan dengan anggapan pungutan jalan tol adalah pajak kuno, jawabannya tentu tidak. Belasan tahun kemudian, tepatnya tahun 1973, jalan tol yang semula diasumsikan kuno tersebut akhirnya dibangun. Pemerintah berhasil membangun tol pertama yang sekarang kita kenal dengan Tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang selesai dibangun dan dioperasikan tanggal 9 Maret 1978. Kala itu, Tol Jagorawi meliputi ruas Jakarta Citerep. Pembangunan Tol Jagorawi menggunakan dana pemerintah ditambah dengan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT Jasa Marga sebagai penyertaan modal. PT Jasa Marga mendapat tugas membangun tol dengan tanah yang pembebasannya dibiayai oleh pemerintah. Sementara kalangan swasta berpartisipasi dalam investasi jalan tol mulai tahun 1987. Tahun 1997, jalan tol sudah dibangun dan dioperasikan di Indonesia sepanjang 553 km. Sayangnya di tahun yang sama, pembangunan jalan tol sempat terhenti akibat badai krisis moneter melanda Indonesia. Kemudian periode 2001-2004 berhasil dibangun 4 ruas jalan tol dengan panjang total 41,8 km. 2005
Sampai April 2014, tercatat ada 17 ruas tol dengan total panjang 193,09 km yang berhasil dibangun dan dioperasikan. Lalu merujuk pada data monitoring BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol per Juli 2019, panjang jalan tol yang sudah dioperasikan dalam rentang 2015 sampai Mei 2019 mencapai 984,63 km. Lalu di akhir 2019 ada tambahan pembangunan tol sepanjang 403,14 km. Sehingga total panjang tol hingga akhir 2019 mencapai 1.387,7 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.